gitu kan. Kan cewek-cewek zamannya Kita ditunjuk. Oh my god. Itu angkatan 95 itu cowok terganteng yang jurusan ISP. Inisialnya A. Mau disebutin? Mostly sih kita cewek-cewek tuh pada kelompok-kelompok. Karena pinter kah atau karena Kecuali gue. Welcome back to Ospek. Jadi hari ini aku kedatangan tamu yang super luar biasa cantik. Dan waktu di angkatannya beliau ini adalah cewek favorit katanya gitu. Perasaan gak sih seperti apa? Kalau saya ngerti cantik kayak gini, semuanya asik gitu loh. Seru. Jadi gak cuma cantik kan asik juga. Kadang-kadang kalau cantik ada gak sok gitu ya. Hari gini gak mungkin. Mungkin ya, kalau cantik pasti asik ya. Iya sih. Kak ini dong kak, nama panggilan, terus angkatan berapa gitu. Ya, nama gue gak apa-apa gue ya. Nama gue Vian, gue angkatan 95, jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan. Sebenarnya kenapa sih pada nggak mau masuk ekonomi pembangunan, padahal ini prospektivitasnya tuh sangat tinggi ekonomi pembangunan. Apalagi IKN baru jadi kan kak? Itu dia. Kan? Terus kak, nih mau ngobrol-ngobrol ini sih sebenarnya pengalaman waktu kuliah tuh nongkrong di mana aja. Terus dulu gebetan banyak kan? Jangan lagi saat yang Dulu nongkrong di mana kak? Sebenarnya kalau nongkrong sih nggak di mana-mana ya, karena lebih banyak kita di ruang organisasi di BPM gitu, karena kan memang baru masuk Trisakti langsung dipilih masuk ke himpunan gitu kan. Jadi kan cewek-cewek zamannya gitu kan, jadi tiba-tiba langsung ditunjuk masuk ke himpunan, tiba-tiba langsung menjadi kita sebagai generasi bahwa untuk kaum perempuan tuh harus ada nih regenerasinya sini ya. Kita ditunjuk. Oh my god, apa jangan-jangan di kampus juga? Aduh, enggak lah. Tapi justru gue itu dulu malah pakaian itu santai banget. Jadi yang cuma pakai kaos oblong putih, pakai jeans biasa, terus pakai anduk sini di sebelah gitu. Apa rambut sama sekali gak dandan lah. Justru itu ngebuat cocok penasaran biasanya. Justru itu karena mungkin gini, wah ini kayaknya tahan banting nih kali. Gitu kali kan. Kalau 95 kalau boleh tahu langsung di kampus A atau KF dulu? Kampus F dulu. Ya, tahu di sini. Kampus F dulu. Jadi setelah kampus F baru kita pindah ke kampus A gitu. Nah di kampus F juga gitu, karena kita banyak ngurusin organisasi, kita banyak panggil ke A. Gitu dari kampus F. Udah ya lo kesini gitu. Kan bener kan? Kalau pada zamannya. Gawain organisasi. Tapi dulu 95 banyak yang cucok nggak sih? Jadi ada sih tuh sih. Ada angkatan 95 tuh yang jadi, wah pokoknya nanti akan menjadi narasumber nih. Mudah-mudahan. Itu angkatan 95 itu cowok terganteng yang jurusan ISP. Inisialnya A. Mau disebutin? Aldi, Feraldi. Paling ganteng pada saat itu? Mostly sih kita cewek-cewek tuh pada kelompok-kelompok. Karena pinter kah atau karena kecuali gue? Pinter jadi kecuali gue enggak. Karena gue udah ilfil ngeliat lu begitu lu rada-rada tampang lu sengak. Jujur. Dulu kenapa kak? Kalau misalnya dia favorit cewek-cewek tuh pada zaman 95 tuh kenapa? Kalau sekarang kan misalnya Gen Z nih, karena misalnya kontennya jago, ya kan? Terus public speakingnya bagus. Kalau pada zaman itu apa kak? Zaman itu sih dia ada, ya nggak tahu ya, ini teman-teman aja pada ngomong. Jadi memang dia anak selatan, anak tiga gitu kan, rumahnya di Brawijaya gitu, terus ya ganteng lah, terus dibilang kayak Once Michael, sorry di maaf gitu, ya gitu. Jadi pas lihat tuh, semua tampangnya sengak gini loh, jadi favorit. Nggak masuk sama gue, sorry ini gitu. Tapi berarti bestie ya, bestie. Alhamdulillah sampai sekarang sangat bestie. Jadi akhirnya kumpulah gue, Bewok, ada namanya Bewok juga gitu. Kalau Bewok juga dia favorit juga tuh. Terus ada juga namanya, ya banyak lah kalau dari jurusan
bersamain gitu kan. Pada zamannya Brad Pitt lah ya, kalau sekarang ya Om. Maaf Bang. Iya bener. Bewok juga karismatiknya luar biasa, ini keren-keren lah gitu. Dan setelah lulus pun semuanya alhamdulillah berhasil ya Kak, termasuk Kakak. Bisa banget dong jadwalnya Shay. Enggak lah, kebetulan. Tapi susah Kak beneran dapet jadwal Kakak, susah. Enggak lah, kebetulan aja. Tapi terima kasih banyak Kak untuk meluangkan waktunya sarannya. Segala sesuatu buat Tika Fair. Oh ya ampun, sarannya. Kita luangkan waktu. Oke Kak, kita lanjut ya Kak ya. Ini cuma jawab cepat, tapi ini sebenarnya lucu-lucuan aja sih. Nah, itu gengs, ini yang segmen yang paling gemes menurut aku. Kakak izin ya, jadi getok adanya. Mau jawab cepet Kak, cuma ada 3 pertanyaan kok Kak. Aduh, ngasih motivasi bisnis atau ngasih modal bisnis? Motivasi bisnis. Oh, kenapa itu? Karena kalau modal bisnis belum tentu dia termotivasi. Kalau motivasi itu akan melahirkan modal bisnis. Oke guys, selanjutnya ngerjain tugas dadakan atau ngerjain tugas tepat waktu? Dadakan. Kenapa tuh? Karena kalau gue biasanya kalau dadakan itu semuanya ide itu pasti tumbuh. Berarti dulu lulus karena dadakan, karena dadakan, jujur. Jadi karena ayo sebentar lagi gitu ya. Karena kan gue punya target harus 3,5 sebenarnya gitu kan. Cuma karena kesibukan di kampus, tasok gitu. Kalau tepat waktu kan udah lo time limitnya adalah seminggu. Nah bisa ntar aja. Kalau dadakan kan yaudah kerja sekarang kasih sekarang gitu. Jadi kalau dadakan itu metode kerjanya otomatis secara sirkulasi dalam tubuh kita itu akan bekerja. Semuanya akan memainkan peran untuk kita bisa mengerjakan dengan baik. Berarti kakak tuh tipe yang kerja cepat. Iya. Itu udah semua begitu ya. Ini gadget ya. Ini perlu contoh nih bisa kerja cepat. Sebenarnya karena mungkin kalau sekarang itu mereka ya itu bekerja tepat waktu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa gitu, sehingga banyak waktu yang terbuang untuk dia tidak memacu diri. Karena ketika dadakan semua bekerja memacu dirinya itu lebih keras gitu, walaupun ada plus minusnya sebenarnya. Kalau dadakan itu belum tentu bisa baik gitu, karena kalau ada waktu panjang, ada proses, tapi belum tentu proses itu bisa terjalankan dengan baik, biasanya gitu. Luar biasa. Antara kita masih kuliah atau jalan. Oke, selanjutnya belanja di tukang sayur atau belanja di supermarket? Di tukang sayur. Kenapa itu? Karena dengan begitu kita bisa memberikan peluang kepada tukang sayur untuk bisa menjadi minimarket. Karena semakin banyaknya kita beli di di tukang sayur, otomatis dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan dia bisa membuka minimarket gitu atau supermarket. Tapi kalau supermarket belum tentu bisa menampung tukang sayur, dia akan langsung ke petaninya. Gitu. Dengan begitu itu akan mempersempit tukang sayur itu bisa berdikari atau berjualan atau mengembangkan usahanya. Luar biasa. Nah itu gengs, ini tuh segmen sebenarnya ditunggu-tunggu sama GZ, ya kan? Kenapa bangga menjadi alumni Trisakti kan? Bangga, sangat bangga. Karena pertama gue tumbuh dan berkembang di Trisakti. Kenapa? Mungkin karena seperti tadi gue sampaikan bahwa reputasi gue bangun di sini. Tapi reputasi itu terbangun bukan dari diri kita sendiri. Pasti ada orang yang mensupport kita. Siapa itu ya, senior-senior kita. Kita bangga bahwa ketika kita punya acuan diri bahwa oh gue pengen nih kayak dia, atau dia kayaknya seseorang yang bisa menjadi panutan gue gitu. Nah itu otomatis akan memacu diri kita untuk kita bisa mengembangkan atau meningkatkan reputasi kita yang menjadi yang terbaik. Bangganya selain itu juga banyak supporting dari Trisakti yang membuat gue akhirnya menjadi sosok gue yang sekarang. Tidak hanya melalui bidang pendidikan aja, tapi menjadi dalam networking juga, dalam organisasi juga. Jadi pada saat gue yang seharusnya belum berada di tingkat itu, gue sudah ditempatkan di tingkat itu. Which is misalnya pada saat gue masih semester 6, yang seharusnya gue masih di fakultas, tapi gue udah di bawah tingkat universitas. Pada saat gue dibawa ke tingkat universitas, gue satu-satunya perempuan yang mewakili seluruh Universitas Trisakti untuk melakukan
banyak dialog-dialog nasional di berbagai daerah. Juara. Maksudnya ya reputasi itu ya yang sebelumnya gue bangun, akhirnya gue menjadi pilihan itu. Jadi ya reputasi itu penting, tapi harus tetap dibangun bahwa kita punya patokan apa gitu. Jadi semua itu terbangun menjadi gue seperti saat ini karena Trisakti dan gue bangga. Wih. Trisakti. Dan lagi lo juga harus bangga semuanya karena apa? Lo boleh lihat semua alumni yang sudah berhasil itu menduduki di mana, dan mereka tuh fully support. Kayak gue sekarang gue rasakan itu ketika misalnya hanya sekedar dialog, kita bertukar pikiran itu udah sangat hal yang luar biasa gitu. Mereka membuka pintu lebar-lebar, ayo kita diskusi, ayo kita berdialog, ayo kita sharing, kita bertukar pikiran, apa yang lo butuhkan, informasi atau apa segala macam, mereka terbuka lebar gitu. Bahkan misalnya kita membutuhkan sesuatu untuk jalur apapun, mereka sangat terbuka gitu. Dan itu yang gue lihat dari mungkin yang lain-lain gitu, karena jujur gue sangat bangga sih, dan ya gak mesti sakti dulu, jangan sampai Bisa. yang lu gak masuk di sakti masih bisa. Kita itu solidnya itu bukan di pemerintahan doang, tapi pemerintahan kita solid. Ini solid in and out ya. Iya. Jadi secara tidak langsung menurut Kak Fia nih bahwa menjadi alumni Sakti itu banyak manfaatnya gitu ya kan. Baik yang jadi orang sukses termasuk Kak Fia. Terima kasih waktunya. Tapi tambahan lagi gitu. Jadi banyak juga nih teman-teman gue yang dulunya tuh mungkin tidak di organisasi, tidak di apa, tapi begitu datang gitu kan ke teman-teman kita, ke senior-senior kita tuh yang paling pertama yang ditanyain, lu alumni mana? Alumni Trisakti, sini, pasti begitu. Jadi saling support gitu. Cuma gue juga ada teman dari universitas lain kadang-kadang yang cuma sorry ya walaupun negeri nggak jadi apa-apaan tuh mereka nggak saling support tuh, tapi Trisakti gue akuin banget, di luaran gue ngerasain banget bagaimana kita sesama alumni tuh bener-bener saling bantu gitu. Solid ya Kak? Solid banget. Tepuk tangan dulu dong. Trisakti dan gue bangga lo bisa mau Trisakti. Go. Oke, nah jadi abis ini tuh kita ada reuni akbar insya Allah gitu kan. Tanggal dan tempatnya itu insya Allah akan dirilis secepatnya. Nah menurut kakak nih, pendapat kakak, kalau nanti ada reuni akbar tuh gimana? Apa perlu nggak sih? Perlu banget. Karena apa, dengan adanya acara itu, itu merupakan menjadi wadah pemersatu kita. Bagaimana kita harus bisa saling terkoneksi, bagaimana kita akhirnya bisa berbaur, bagaimana nantinya kita akhirnya bertemu lagi, bereuni, dan itu menjadi mudah-mudahan sih yang datang, dan memang harus datang sih, memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya. Nah disitulah kita bisa menghimpun kekuatan bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi, nah melalui wadah itu. Dan sebagai kita alumni ataupun non alumni ya kita rangkul semua adik-adik kita untuk menjadi satu. Dan di situ biasanya kalau ada reuni akbar tuh kita benar-benar ngerasain vibe-nya gitu, ambience itu bakal aduh pasti akan gimana, dan itu penting, dan itu akan menjadi suatu kekuatan buat kita untuk tetap terus bersatu sih. Oke, sebelumnya Kak, memang ada beberapa alumni bikin kantor dan mereka semua pegawainya itu adalah junior kita. Itu benar-benar kita kayak kebuka matanya, ampun keren banget ya. Memang ternyata ya, jadi ya nggak sia-sia gitu loh kuliah di Trisakti. Dan beberapa karyawan saya sendiri pun sekarang lulusan Trisakti. Itu mantep. Itu harus begitu. Harus kan? Harus datang dari akbar. Iya harus datang pokoknya. Itu akan disajikan dengan sebegitu mewahnya. Bukan, kita jangan melihat kemewahan suatu acara atau apa, tapi manfaatnya. Jadi pasti akan banyak benefitnya. Jadi gue sendiri bisa akhirnya berbaur lagi, menyatu lagi, itu karena datang ke reuni. Oh ternyata kita begini, apalagi sesama bisnis ya, businesswoman atau entrepreneur. Oh ternyata lu punya usaha ini, kita bisa bersinergi bersama. Itu mau dari segala penjuru cuy, itu udah clear semuanya, kita udah bersatu. Jadi itu lagi kudu datang. Lu gak usah pakai mikir, lu mau yang di semua daerah pasti nanti lu datang deh mendingan. Harus datang ya. Harus datang. Karena lu jangan lihat sekarang, lu mesti pikirin masa depan lu nanti bagaimana. Tanpa networking yang kuat, lu gak akan jadi apa-apa cuy. Beneran.
Syah, terima kasih waktunya. Sarah ini susah banget dapat jadwalnya Syah. Kebetulan. Kebetulan sih Kak, kalau udah dihubungin berasa 3 minggu susah juga berarti kan. Saking sibuknya, terima kasih banyak Kak. Really appreciate Lu it. tanya tuh sama yang namanya Dewi Cafe, dia yang selalu meneror gue tiap malam. Itu soalnya gini Kak, tolong dong bantuin. Karena kan alumni yang sukses itu kan ya wajar sih ya, namanya juga orang sukses. Waktunya sempit kan gitu. Tapi terima kasih banyak Kak. Terima kasih Semoga juga. makin sukses dan Amin, terus amin, amin, menginspirasi amin. adik-adiknya, termasuk inspirasi aku juga. Amin. Ini juga orang hebat nih. Wah, luar biasa Makasih, keren. Kak. Makasih. Generasi penerus yang Amin. Nah, itu guys, jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Terus share juga. Terima kasih.